Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda, selamat datang di Spooky Phone Nightmare Site. Dimana malam hari ini Dimas bakal telepon salah satu di antara kamu dan kita akan dengarkan cerita pengalaman seramnya mereka. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Dan ingat, jangan nonton Spooky Phone Nightmare Site ini sendirian. Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka. Kuntilanak yang kita ini sih aku ya yang ngalamin. Ya pas aku balik lagi ke kamar, keesokan harinya mukanya enggak, jadi kayak ngebelakang gitu, terus kayak Dan kita akan masuk ke penelpon pertama di Spooky Phone Nightmare Site malam hari ini. Dan sekarang kita bakalan ketemuan dan sudah tersambung barengan sama Nita. Halo Nita, apa kabar? Iya halo Kak Dimas, baik. Nita, kamu di daerah mana nih? Nita? Aku di Bekasi Kak. Bekasi ya? Oke. Bekasi Timur tepatnya. Bekasi Timur tepatnya, oke. Iya. Di Spooky Phone Nightmare Site sekarang, kamu pengen ceritain pengalaman apa nih? Pengalaman kamu di sekolah kah atau di rumah atau di mana? Di rumah Kak. Di rumah, oke. Kayak gimana tuh? Iya. Jadi waktu itu tuh tepatnya sih waktu aku SMP sih Kak. SMP, siap. Nah, iya SMP. Terus aku kan ceritanya tuh udah tidur lah gitu. Nah, pas subuh otomatis ya bangun kita kan buat sholat subuhan Kak. Oke. Nah, pas bangun, terus di depan pintu kamarku tuh tiba-tiba ada omah. Jadi omah itu tuh tetangga aku Kak. Emang aku juga deket lah sama omah itu. Nah, aku bangunin kakakku, bilang, Mbak, itu ada omah di depan pintu kita, ngapain ya? Kok senyum, kataku kan. Oke, tapi emang oma ini tinggal bareng sama kamu? Enggak Kak, dia tetangga aku. Jadi rumahnya tuh depan-depanan Kak sama aku. Oke. Oh, tiba-tiba aja ada di rumah kamu berarti ya? Iya. Wah, nah, terus. Udah. Oke. Terus aku bangunin kakakku, ya kakakku kaget kan, bangun, dia bilang, apaan sih lu Dek, orang gak ada orang. Itu ada, dia senyum sama gue, kataku gitu. Cuman kamu yang lihat berarti ya? Iya, cuma aku Kak kebetulan yang lihat. Oke, terus? Terus kata mbak aku, gak ada orang Dek, sumpah Mbak, tuh, senyum, ya hilang, kataku. Dek lu jangan nakutin gue deh, katanya gitu. Beneran ada Mbak, kata aku gitu kan Kak. Tapi wujudnya ini biasa aja gitu, nggak yang seram atau gimana? Kayak oma aja gitu kan? Ya kayak oma aja biasa Kak, dia cuma senyum sama aku. Oke. Udah. Terus kakak aku bilang, yaudah yuk kita ke bawah aja ke kamar mama sama bapak. Yaudah ayo lari ya Dek, 1, 2, 3 udah tuh Kak, dari atas kita turun lari, terus ya ketok-ketok kamar mama sama bapak yang ngetok gitu kan. Ma apa bukain gitu. Kenapa sih buka buruan gitu. Ya udah terus ya ngos-ngosan kan Kak, namanya lari. Terus ya udah ditanya lah sama orang tua aku, kenapa? Terus ya aku cerita, tadi ada oma depan pintu kata. Terus kata bapakku, coba kamu buka hordeng kamar bapak. Buka hordeng, emang kenapa katanya? Coba buka kata bapakku kan. Ya udah aku buka hordeng kamar orang tua aku Kak. Terus dibuka ada bendera kuning Kak. Wah. Iya, terus aku kaget kan. Bendera kuning siapa Pak? Kataku. Omah meninggal Mbak. Aku kaget Kak. Seriusan Pak? Iya beneran. Orang tadi jam 3 kata bapak gitu kan Kak. Oh, jam 3 subuh tadi. Oke. Jam 3 pagi Kak. Oh iya, jam 3 pagi ya, jam 3 subuh. Iya, jam 3 pagi. Terus ya udah, terus kataku, lah tadi ada omah loh Pak, senyum sama Nita kataku. Terus kata bapakku, ya mungkin itu pamit kali karena omah saking deketnya sama kamu. Wah, dari situ aku langsung nangis, terus aku keluar rumah. Ya aku nyelawat juga kan Kak ke situ. Ya udah, ternyata omah udah nggak ada Kak. Wow. Gitu, Kak. Jadi dia berkunjung ke rumah kamu dan cuman kamu yang lihat saat itu ya, pamit ya kayaknya ya oma ini. Iya. Senyum sama kamu. Iya benar-benar Kak. Merinding. Tuh, Kak. Wow. Gimana aku yang didatengin Kak? Cuman kamu ya kayaknya. Emang kamu sedekat itu dulunya waktu selama oma masih hidup? Deket banget Kak. Emang dari pas aku kecil
kebetulan kan di rumah oma ini ada piano gitu Kak. Nah, aku diajarin lah sama dia gitu Kak. Diajarin bener-bener yang tiap hari lah main sama oma gitu. Udah kayak ya nenek sama cucu beneran ya beneran aja gitu Kak. Padahal cuma tetangga gitu. Wow. Gitu sih, merinding sih dengerinnya. Oke. Kamu punya pengalaman lain atau itu aja apa yang kamu ceritain? Jadi itu ceritanya pas aku lagi SD. Ini SD Kak, SD kelas 5. Nah, ceritanya aku tuh tidur di ruang TV sama bapakku Kak, berdua doang. Iya. Nah, terus pas azan subuh aku kebangun, baru melek dikit Kak. Ada wujud kakek-kakek putih lagi sholat. Mungkin emang kayak bangun lu sholat subuh gitu kali ya Kak. Iya. Terus ya udah kayak gitu aku melek. Aku pakai baju putih kakek-kakek kan Kak. Awalnya sholat tuh biasa. Pas dia ruku, terus dia nengok ke aku Kak. Kenapa? Senyum. Wah. Senyum ke aku, nengok. Terus aku langsung ngeringkuk gitu Kak, ketakutan. Aku bangunin bapak lagi kan, Pak, bangun kata aku. Kenapa kata bapak? Bangun itu ada yang sholat. Ada yang sholat siapa? Itu bangun Pak kata aku. Mana sih kata bapak? Itu Pak itu orang gak ada orang kata bapak. Itu bangun sholat kata bapak. Itu sih Kak. Kayak gitu aja yang kedua. Kamu banyak disenyumin sama makhluk halus ya ternyata. Iya Kak, makanya itu Kak, di rumah emang yang paling sering digangguin tuh aku Kak. Kamu salah satu orang yang cukup sensitif juga berarti, menurut kamu Kak sendiri. Kamu dengar suara lonceng nggak sih? Kak jangan ngeselin Kak, jangan gitu. Dengar nggak? Enggak Kak. Kok aku dengar suara lonceng ya? Kak, jangan begitu Kak. Tuh. Ya udah, siap. Oke. Terima kasih banyak ya, Nita, udah makasih ya Kak. Pengalamannya untuk Spooky for Nightmare Set malam hari ini. Terima kasih Nita, thank you. Iya, thank you Kak. Oke, itu tadi pengalamannya Nita ketika dia di rumahnya, ternyata dia dekat sama salah satu tetangganya dan ada Oma ya namanya, atau panggilannya Oma, datang ke tempatnya tersenyum sama dia. Nah, cuman Nita yang lihat dan ternyata Oma yang baru meninggal beberapa saat yang lalu. Ya, berpamitan berkunjung sebelum meninggal mungkin untuk seseorang yang dekat. Ini bisa jadi terjadi juga sama kamu. Mungkin kamu juga punya pengalaman yang sama nih, insan muda. Ketika ada kerabat atau siapa yang meninggal dan ternyata sebelumnya datang ke kamu atau berikan tanda-tanda tertentu. Nah, ketika aku punya pengalaman seperti itu, mungkin bisa kamu share juga, berbagi. Kalau di masa apa ya, waktu itu sempat ya terjadi sebuah kecelakaan. Gak usah saya sebutin di mana ya tempatnya. Saat itu kecelakaan tunggal dan memakan seorang korban, laki-laki kalau tidak salah. Ya udah ya berumur lah. Habis gitu ketika itu kebetulan beres siaran Nightmare Set dari luar. Ketika kita jalan menuju Arden, kita lihat nih ada korban itu tergeletak di pinggir jalan dan ada motornya juga. Di sisi kiri kanan lainnya tidak ada kendaraan lain. Nah, ini sepertinya kecelakaan tunggal nih, karena hanya ada motor itu aja. Saya sama tim berhenti, ya, gak lama mulai banyak orang yang berhenti juga ngelihat kecelakaan ini. Coba cari tahu karena saat itu nggak ada CCTV sama sekali di mana-mana. Kita coba cari bantuan, akhirnya manggil ambulan dan lain-lain, sampai akhirnya ada polisi datang dan si jasadnya ini dibawa polisi. Nah, ketika itu kita belum tahu nih dia apakah sudah meninggal atau tidak, mohon maaf.
Jadi karena memang tidak bergerak sama sekali, tapi sudah diurus kepolisian. Setelah itu dibawa, berlalulah. Sudah cukup lama kejadiannya, sudah berlalu, kalau kurang lebih sudah hampir setahun kemudian atau beberapa tahun kemudian. Saat itu syuting lah Jurnarisa dan Nightmare Side di lokasi yang ternyata tidak jauh dari lokasi kejadian saat itu. Nah, waktu itu tiba-tiba ada yang masuk ke Risa, seorang laki-laki. Tiba-tiba dia menangis, terus menunjuk ke arah saya, yang saat itu lagi nggak in frame, lagi nungguin. Dia nunjuk ke saya, terus bilang, "Kamu lihat saya mati," katanya. Wah, saya coba mikir dulu di mana, dan itu dia nunjuk ke jalan yang nggak jauh, dan saya baru ingat, mungkin kecelakaan saat itu. Saya bilang saya mau bantu, tapi ternyata mungkin ini kecelakaan tunggal. Ternyata bukan. Menurut dia itu bukan kecelakaan tunggal, dan dia korban tabrak lari. Saat itu merinding banget. Padahal kejadian udah lama, bahkan saya juga nggak cerita sama Jurnarisa karena itu saat itu juga belum ada bahkan Jurnarisa kalau nggak salah. Jadi misteri lah hal-hal seperti ini tuh. Kamu lihat saya mati. Mana? Di mana? Di mana? Kapan? Di jalan. Ada lihat yang tabrakan ada. Kapan Kak? Itu udah sekitar udah lama, berarti udah lama banget. 2. Wah, saya jadi agak kepikiran nih. Oke, kayaknya itu cukup dulu deh untuk Spooky Phone Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih banyak Insa Muda yang selalu setia untuk dengerin Nightmare Side setiap hari Kamis malam Jumatnya, atau nontonin di channel YouTube-nya Ada Radio. Sampai ketemu lagi di Nightmare Side Spooky Phone selanjutnya. Di Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Spooky Phone Nightmare Side ini sendirian.